Selamat pagi para boskonian dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu. Mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Lukas 5 ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, dan lain-lainnya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicaranya, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbangkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal ini, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Percaya pada Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas 5 ayat 5. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita merasa putus asa ketika hasil dari apa yang kita perjuangkan tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam Injil hari ini dikisahkan, Simon dan para nelayan sudah merasa putus asa karena semalaman menebar jala tapi tidak mendapat seekor ikan pun. Meski begitu, ketika Yesus meminta mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebar jala, mereka tetap mengikuti kata-kata Yesus. Simon dan teman-temannya membuka hati mereka dan memutuskan untuk percaya pada Yesus. Meskipun mereka nelayan yang ahli, tetapi mereka tidak sombong dan tetap terbuka akan berita Yesus. Alhasil, mereka mendapat banyak ikan sampai perahu mereka hampir tenggelam. Kita hendaknya belajar dari pengalaman para murid Yesus dalam kisah tersebut dengan cara membuka hati kita akan perintah Tuhan. Kita pun akan mendapat rahmat dari Tuhan jika kita percaya padanya. Di tahun refleksi ini, mari kita memohon kepada Tuhan, semoga kita semakin mengasihi Tuhan, mau terlibat dalam karya-karya yang baik, dan semoga diri kita menjadi berkat bagi orang lain, khususnya orang-orang di sekitar kita. Sekarang, marilah kita memusatkan pikiran dan hati kita kepada Yesus Kristus, agar Dia sudi mengajar kita, seperti Ia telah mengajar Simon Petrus dan teman-temannya, dan kita pun dapat semakin mengenalnya. Bagaimana caranya? Antara lain, dengan menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji Allah, melakukan refleksi, pemeriksaan batin kita, dan dengan membaca, merenungkan sabda Allah. Teristimewa dalam bulan kitab suci ini. Refleksi, apakah saya sudah sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan? Atau apakah saya justru masih menimbang-menimbang saat mendengarkan Tuhan? Tuhan Yesus, berkatilah kami hari ini. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan dan melaksanakan perintah-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aksi. Saya harus mendengarkan Tuhan melalui sabdanya agar rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan saya.